Teman-teman, coba deh perhatikan animasi berikut ini. Nah, kira-kira apa ya yang mengakibatkan titik didih larutan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut? Yuk kita cari tahu. Halo semuanya, kembali lagi bersama Bunda Bella. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik pertama yang akan dipelajari di kelas 12. Nah, topik pertama yang akan kita pelajari di kelas 12 ini adalah materi tentang sifat koligatif larutan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sifat koligatif larutan, teman-teman harus paham dulu nih apa yang dimaksud dengan larutan. Nah, di sini Bunda ada 100 ml air yang Bunda tambahkan dengan 1 sendok gula pasir. Kemudian Bunda aduk-aduk sampai Bunda tidak lagi bisa membedakan mana pelarut dan mana zat pelarutnya. Dimana dalam hal ini yang kita sebut sebagai pelarutnya adalah air dan yang kita sebut sebagai zat pelarutnya adalah gula. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut, di mana di sini kita tidak lagi bisa membedakan mana zat terlarutnya dan mana pelarutnya. Nah, sampai di sini sudah paham ya apa yang dimaksud dengan larutan. Nah, ternyata teman-teman, setiap larutan itu memiliki sifat khas yang kita sebut dengan sifat koligatif. Nah, sifat koligatif ini ternyata banyak macamnya teman-teman. Ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tapi, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sifat khas ini, teman-teman harus paham dulu nih, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif. Nah, di awal, Bunda sudah mempunyai 2 macam zat, di mana kedua zat ini Bunda panaskan, kemudian mencapai titik didihnya gitu ya. Nah, pada zat pertama, yaitu pelarut berupa air, ternyata mencapai titik didih pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan pada zat yang kedua, yaitu larutan gula, berarti kalau larutan gula tersusun atas komponen yaitu pelarut berupa air dan zat terlarutnya yaitu gula. Nah, ternyata setelah Bunda panaskan larutan gula ini, ia mencapai titik didih yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut air tadi. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, ternyata kenaikan titik didih itu merupakan salah satu sifat khas dari larutan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sifat koligatif itu merupakan sifat khas yang dimiliki oleh setiap larutan, di mana salah satu sifat khas itu adalah kenaikan titik didih. Nah, sampai di sini sudah paham ya apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah partikel zat terlarut. Maksudnya adalah semakin banyak jumlah partikel zat terlarut yang ada di dalam suatu larutan, maka sifat koligatif larutannya akan semakin besar. Contohnya adalah si larutan gula tadi. Apabila dalam 100 ml air kita larutkan 10 gram gula, maka sifat koligatif larutan ini akan lebih kecil dibandingkan 100 ml air yang di dalamnya dilarutkan 20 gram gula.
Jadi, semakin banyak jumlah partikel zat terlarut, maka akan semakin besar sifat koligatif larutannya. Nah, jadi ingat ya, sifat koligatif larutan ini hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Jumlah zat terlarut ini ternyata dapat kita hitung dengan menggunakan yang pertama, molaritas. Molaritas ini disimbolkan dengan huruf M besar, di mana rumus dari molaritas itu adalah massa zat terlarut dalam satuan gram dibagi mR zat terlarut dikali 1000 per volume larutan dalam satuan mili. Kemudian yang kedua ada molalitas. Molalitas ini disimbolkan dengan huruf M kecil, di mana molalitas memiliki rumus massa zat terlarut dalam satuan gram dibagi mR zat terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram. Kemudian yang ketiga ada praksimol yang disimbolkan dengan X. Praksimol terbagi menjadi dua, ada praksimol pelarut dan praksimol terlarut. Praksimol pelarut memiliki rumus mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Kemudian untuk praksimol zat terlarut memiliki rumus mol zat terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Oke, sampai di sini materi kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.